Oke, selanjutnya yaitu nomor 11. Di sini bisa kita lihat nomor 11. Diketahui ada seorang petani, dia memiliki lahan yang panjangnya 20 meter dan lebarnya adalah 16 meter. Dari itu kita ketahui panjangnya dengan 20 meter, kemudian lebar itu sama dengan 16 meter. Diketahui 3/8 bagiannya itu ditanam jagung. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini kan kita ketahui sisanya itu ditanam sama palawija. Pertanyaannya berapa sih luas lahan yang ditanami palawija tersebut? Kan kita harus cari luas sebenarnya, yaitu dengan menghitung menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 20 dan 16. Nilainya 320 meter. Sedangkan 16 kalau dikali 2 itu nilainya 32. Oh, jadi 320. Kemudian 3/8-nya ditanam jagung. Berarti kan yang ditanam jagung ya, ini sama dengan 3/8 dikali 320. Nah, ini 8 sama 320 bisa kita sederhanakan, dicoret sama-sama dibagi 8. Nah, 8 dibagi 320 dibagi 8 nilainya itu jadi 40. Kalau kita hitung nilainya 120. Nah, karena kita mau mencari nilai palawija berapa, artinya si palawija itu sama dengan luas total dikurangi dengan luas si jagung. Jadi luas totalnya 320 ketika dikurangi dengan luas jagung yang 120, dapat hasilnya 200 meter persegi. Jawabannya yang D ya. Untuk nomor 12. Oke, lanjut next untuk nomor 11. Nomor 12 bisa kita lihat ini ada sebuah persegi ya, di mana kita ketahui sisinya adalah 24. Ditanya hitunglah keliling bangun datar pada gambar tersebut. Nah, untuk mencari keliling dari persegi rumusnya itu kan 4 kali sisi. Nah, 4 kali sisi berarti kan 4 tinggal dikalikan dengan 24. Nanti dapat nilainya 4. Kalau kita kali dengan 24, itu hasilnya ya sama dengan 90. Ini hasilnya 96 cm. Itu jawabannya yang D. Itu untuk nomor 12. Next, lanjut nomor 13. Nah, di sini nomor 13 bisa kita lihat sebuah kebun bentuknya persegi. Luasnya itu 1024. Berarti kan luas persegi ya, itu nilainya 1024 meter persegi. Sekeliling kebun akan dipasang pagar dari kawat, maka panjang kawat seluruhnya berapa? Kalau kita ditanya panjang kawat seluruhnya berapa, berarti kita harus tahu dulu sisinya. Ya, luas persegi. Persegi itu kita punya rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Itu. Kemudian di sini kita punya nilai 1024. Ya. Nah, karena luasnya itu diketahui tadi, ini kan luas sama dengan sisi kali sisi artinya luas sama dengan sisi pangkat 2. Berarti di sini 1024 sama dengan sisi pangkat 2. Kita mau hilangkan pangkat 2-nya dengan syarat ya, luas kirinya itu kita akarkan, berarti sisi sama dengan akar dari 1024. Akar dari 1024 itu hasilnya sama aja kayak 32 pangkat 2. Jadi sisinya itu adalah 32. Ini udah dapat sisinya. Terus tadi kan ada pernyataan bahwa sekeliling
akan dipasangi pagar. Berarti kita punya kelilingnya berapa sih gitu kan? Udah, nanti kalau misalkan punya kelilingnya tinggal masukin pemisah keliling sama dengan 4 kali sisi. Berarti nanti 4 dikali dengan 32. Ya. Nah, 32 kalau kita kali dengan 4, itu nilainya 128. Jawabannya yang B. Gitu caranya. Itu hasil dari nomor 3. Next, lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 bisa kita lihat di sini. Gambar di atas adalah yang membentuk kubus adalah yang mana? Yang membentuk jaring-jaring kubus jelas ya. Poin nomor pertama nih, jaring-jaring yang pertama. Kemudian jaring-jaring yang kedua. Selanjutnya jaring-jaring yang 1, 2, dan 4. Jawabannya yang D. Itu jaring-jaring dari kubus. Oke, lanjut nomor 15. Nah, jaring-jaring di atas dapat membentuk bangun ruang apa? Bangun ruang balok ya. Bangun ruang balok kemana? Nah, bisa kita lihat nih bangun ruang balok. Kalau dilipat dari jaring-jaring tersebut akan membentuk balok, yaitu yang tepat yang satu ya. Ini jawabannya yang poin nomor 1. Karena kalau yang 2 tidak ya. Ini kan kalau dilipat bentuknya tidak akan terbentuk balok. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yang 1. Lanjut nomor 16. 16 di sini kita punya diameternya adalah 28. Nah, ini diameter ya. Kita ditanya keliling dari bangun datar seperti pada gambar tersebut. Oke. Kalau di lingkaran ya, kita punya keliling itu rumusnya ada 2. Ada keliling sama dengan 2πr atau keliling sama dengan pi kali d. Nah, karena kita diketahui ada diameternya, dan kita gunakan pi-nya 2/7, sedangkan ini bentuknya setengah lingkaran, ya udah dimasukin aja. Ini kita pakai rumus yang ini. Ya, pakai rumus yang K sama dengan pi kali D. Tapi jangan lupa ditambahin setengah, karena dia setengah lingkaran. Jadi K sama dengan 1/2 kali pi kali D. Jadi 1/2 kali 22/7 dikali 28 diameternya. Udah, nanti ini dicoret, karena kan 28 bisa dibagi 7, yaitu nilainya 4. Terus ini juga bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Sama-sama dibagi 2, nilainya jadi 11. Nanti ketika kita kalikan, hasilnya jadi berapa? 44 ya. 44 cm. Oh, sorry. Berarti ini di sini kita pakai yang kedua ya. Pakai K sama dengan 2πr. Itu ya. Dimana nilai K-nya sama dengan 1/2 karena setengah lingkaran dikali 2 dikali πr. Berarti ini nilainya, ini coret, ini coret. Ini jadinya hasilnya 22/7 dikali 28. Karena kan tadi 44 gak ada hasilnya. Ini kalau dicoret, ini dicoret, sisanya 4. Nah, kalau dikalikan nilainya 88. Jadi ini mungkin ya, maksud dari soal itu dia ditanya jari-jari bukan diameter. Kalau misalkan ditanya jari-jari, ada hasilnya 88 cm. Tapi kalau misalkan di sini jadi ketahuinya diameter, ini salah ya. 88 harusnya 44. Oke, next nomor 17. Nah, nomor 17 di sini bisa kita lihat yang diarsir itu bagian dari
temberengnya. Bagian dari tembereng. Nah, kalau ini juring. Kalau ini titik pusat. Dari P ke O ke R itu jari-jari ya. Terus kalau misalkan dari P ke S itu tali busur. Ya, next. Itu panjang busur. Sorry. Nah, ini, nomor 18. Luas permukaan bangun ruang seperti pada gambar tersebut apa? Nah, ini gambar bangun ruang balok. Balok itu kita luas permukaannya sama dengan 2 dikali L tambah ya. P kali T tambah L kali T. Tinggal dimasukin nilainya. Panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 4. 2 dikali 5 kali berapa? Lebar ya. 5 kali lebar, lebarnya itu tadi 3. Jadi di sini bisa kita tulis 3. Terus ditambah dengan panjangnya 5, tingginya 4, ditambah dengan 3 kali 4. Hasilnya 2 dalam kurung, ini 15, ditambah 20, ditambah 12. Jadinya hasilnya 2 dikali dengan, nah ini 35, ya 15 tambah 20, 35, ditambah 12 nilainya 47. Sudah, 47 kalau dikali 2, itu kan hasilnya sama dengan 94 cm persegi. Jawabannya yang D. Untuk nomor 18. Next, untuk nomor 19. Di sini kita ketahui dia ada gambar 5 segi 4 ya. Ditanya volumenya. Volume limas itu sama dengan volume limas itu 1/3 IR kuadrat T. Itu rumusnya. Volume 5 segi 4 1/3. Luas alasnya itu kan, luas alas ya. Ini volumenya nilainya luas alas 1/3 dikali luas alasnya dikali tingginya berapa. Ya udah, luas alasnya bentuknya persegi, berarti kan 1/3 dikali berapa nih? 16 dikali 12 dikali sama tingginya 15 gitu. Nah, ini bisa dicoret teh. 3 sama 12 jadi 4 misalnya. Udah, selesai, tinggal dikalikan. 16 dikali 4 dikali 15 ya. Nah, 16 kalau dikali dengan 4 itu kan hasilnya 64. Kemudian 64 kalau dikalikan dengan 15 itu hasilnya jadi 960 cm kubik. Jawabannya yang terus lanjut nomor 20. Nah, nomor 20 di sini ini dia bangun ruang tapi gabungan nih. Ada bangun ruang kubus dan ada bangun ruang balok. Ditanya volume gabungan, berarti ya udah cari dulu volume kubusnya. Volume kubus itu kan artinya sisi pangkat 3. Sisinya 10 ya. Ya 10. Kali itu berarti 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 nilainya 1000. Terus kalau volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 30, lebarnya 10, tingginya 10. Ya, berarti hasilnya 3. Kalau gabungan artinya volume total itu sama dengan volume kubus ditambah dengan volume balok. Volume kubus tadi 1000. Ditambah volume baloknya 3000. Jadi hasilnya di sini 4000 cm kubik. Jawabannya yang A. Nomor 20.